dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi bersilaturahim dalam rangkaian program Metro TV yaitu Berkah Cahaya Ramadan, yang tentunya kali ini kita akan membahas surah Al-A'raf dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Ya, buat Anda yang selalu menunggu acara ini, saya rasa sudah tepat bagi Anda saat ini untuk bergabung bersama kami karena kita akan melanjutkan bahasan kita. Episode yang lalu kita sudah bahas yaitu surat Al-A'raf dari ayat 109 sampai 119, dan episode sekarang saat ini kita akan bahas dari ayat 120 sampai 126. Baik, pemirsa, tentunya untuk bahasan kali ini sudah tepat sekali pilihan Anda di sini karena sudah hadir di studio kita guru kita yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya saya juga tidak lupa juga menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini dari pengkajian Al-Quran Al-Husna yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Quraish, kita langsung masuk ke pembahasan kita, surat Al-A'raf ayat 120. Yang kemarin masih terpotong ya pembahasannya, Pak Quraish. Silakan, Pak Quraish. Kita mulai auzubillahi minasyaitonirrajim. Episode kemarin kita sudah dapat gambaran bagaimana Nabi Musa meletakkan atau melemparkan tongkatnya sehingga menelan semua kebohongan mereka, sihir mereka. Nah, begitu terlihat ini oleh para penyihir, mereka yang paling dulu sadar bahwa ini bukan sihir. Orang yang paling faham tentang sihir adalah penyihir. Iya. Ya kan? Iya, betul. Begitu dia lihat, ini bukan sihir ini. Ini bukan kemampuan manusia, betapapun hebatnya dia. Maka ketika itu, nyatalah hak kebenaran, dan batallah apa yang mereka lakukan. Batal itu artinya lenyap. Hak itu artinya mantap, tidak berubah. Allah hak, apa artinya Allah hak? Allah tidak disentuh oleh perubahan. Allah tetap kekal. Tetap. Tidak tua, tidak muda, tidak ngantuk, tidak kecil, tidak besar. Tetap. Dulu dia ada, sampai sekarang dia ada, akan datang dia ada. Itu hak mutlak. Nah, ada hak yang relatif. Ya kan? Hak yang relatif itu ilmu pengetahuan itu relatif. Hari ini orang berkata begini, besok sudah lain lagi. Karena itu dia relatif. Tapi ajaran ilahi itu hak. Allah itu hak. Oke. Wa batala ma kanu ya'malun. Batil itu artinya hilang, binasa. Apa yang mereka lakukan? Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Di sana mereka terkalahkan dan berbaliklah mereka menjadi orang. Nah, baru kita lihat. Kita sekarang ayat kita, wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulqiya, tertiaraplah para penyihir itu sambil bersujud. Ini tiarap. Nah, sambil tiarap, mereka berkata, kami percaya kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Saya percaya kepada Tuhan. Supaya Fir'aun atau supaya masyarakat tidak menduga bahwa mereka sujud kepada Fir'aun, mereka lanjutkan. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Bukan Fir'aun. Iya. Sebab kalau mereka berkata kami sujud, dilihat sujud kepada Tuhan seluruh sekalian alam, oh ini Fir'aun. Tidak, kepada Tuhannya Musa dan Fir'aun. Kita mau berhenti sejenak di sini. Ini perubahan terjadi spontan atau tidak? Spontan. Dalam beberapa menit itu. Bisakah terjadi perubahan spontan? Bisa. Setelah melihat bukti nyata. Itu kalau kita di puasa itu Lailatul Qadar itu bisa begitu.
Berubah, ini kan 180 derajat ini perubahan. Berubah. Dari tadinya ingin harta, mengagungkan Fir'aun, sekarang tidak peduli walaupun dibunuh. Nanti kita akan baca begitu. Perubahan. Dalam hidup kita ini, perubahan itu bisa terjadi dalam satu detik. Mungkin yang nyata, yang sering kita lihat, perubahan itu, saya beri contoh perubahan sedetik, itu tabrakan. Terjadi dalam beberapa saat, itu hanya lengah boleh jadi 1 menit ya, atau setengah detik. Berapa detik? Tabrakan. Hidup Anda bisa berubah 100%. Iya. Jadi begitu juga dalam dunia spiritual. Bisa terjadi kalau Nabi di dalam hadisnya ada menyatakan bahwa nanti ada suatu masa orang pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Perubahan. Itulah iman. Itulah kerja hati. Hari ini senang, besok susah. Ya. Iya, betul. Hari ini cinta, besok benci. Hati. Itu sebabnya hati dinamai qalb. Qalb itu berbolak-balik. Bolak-balik. Nah, jadi memang mengherankan kalau kita lihat begitu, tapi ini adalah orang-orang yang faham, melihat kenyataan, maka mereka langsung berkata, kami percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, Fir'aun bagaimana nih sekarang? Kita lanjutkan lagi nanti. Kita lanjutkan bagaimana sikapnya. Bagaimana sikapnya Firaun setelah melihat para penyihir-penyihirnya langsung berubah dalam waktu sekejap. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Didukung oleh Ya, kita kembali lagi dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV, Tafsir Al-Misbah, mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Kita bahas di episode kali ini ayat 120 sampai 126. Bicara masih kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu bicara mengenai para penyihir yang diminta oleh Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Dan tadi sempat disinggung oleh Bapak Quraisy bahwa dalam waktu sekejap penyihir ini langsung berubah, mengakui ketuhanan atau mengakui Tuhan dari Musa dan Harun. Bagaimana reaksi dari Fir'aun? Itu tadi penutup dari episode segmen sebelumnya. Silakan Pak Quraisy. Fir'aun tentu marah. Sekian ada rentetan kekalahan yang dia rasakan. Yang pertama, Musa tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Ya kan? Sudah marah itu. Yang kedua, dia mengundang penyihir-penyihir untuk tujuan mengalahkan Musa. Ternyata kalah. Kalau cuma kalah lantas diam, mungkin dia masih bisa toleransi. Kalah, akui Musa lagi. Jadi sangat marah. Udah dibayar lagi? Mungkin belum dibayar ya, karena nanti setelah selesai ini mungkin belum dibayar. Pasti tidak. Kalaupun dia mau dibayar, tidak mau juga itu, ya kan? Oke. Jadi apa kata Fir'aun? Fir'aun yang terbiasa mendikte, yang terbiasa kehendaknya terjadi, yang terbiasa orang-orang kalau mau melakukan sesuatu harus minta restu. Ya kan begitu. Ya. Restu. Berkata apa? Qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Hei, kamu percaya sebelum kamu dapat izin dari saya? Ini melanggar ini. Setiap tindakanmu termasuk kepercayaan harus izin saya. Jadi seakan-akan Fir'aun itu tidak hanya menguasai fisik, hatinya orang pun dia kuasai. Karena kepercayaan kan itu di hati. Iya.
Dia begitu merasa berkuasa. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Baru dia carikan dalih untuk menutupi kekalahannya. Inna hadza la makrun makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Apa yang kalian lakukan ini pura-pura kalah, dianggap pura-pura kalah. Itu adalah tipu daya yang kalian lakukan di kota ini. Dengan tujuan, kembali lagi kepada yang pertama kemarin ada tujuannya kan? Untuk mengeluarkan penduduknya dari negeri ini, untuk menyingkirkan kami dari kekuasaan kami, untuk menjajah bangsa Mesir ini. Itu fasaufa ta'lamun. Nanti kamu tahu apa akibat dari pembangkangan kamu. Itu sikap Fir'aun. Dia ngancam. Biasa begitu, kalau kalah ngancam kan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya pasti akan memotong tangan dan kaki kamu secara silang. Jadi tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong juga. Tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Baru dia katakan summa itu digunakan untuk suatu kejadian yang datang sekian lama setelah kejadian yang lalu. Saya mau beri contoh. Si A datang bersama si B. Saatnya bersamaan.